Selamat datang di KJTener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Thailand. Dan kita akan membahas film berjudul Low Season. Film ini menceritakan tentang perjalanan patah hati seorang perempuan yang tiba-tiba berubah menjadi perjalanan horor. Ya nggak horor-horor amat sih, lebih banyak komedinya malah. Oke lah, daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung gasken. Scene berawal di sebuah mobil angkot yang mengantar seorang wanita bernama Lin ke sebuah penginapan yang kelihatannya horor, berbeda sekali dengan yang ada di foto. เป็นห้องกงฟู้ดอ๋อไม่เป็นไรโอ้ไม่ไหวกูไปแล้ว Di depan kamarnya, Lin kaget melihat tali yang sepertinya untuk gantung diri. Tapi ternyata itu hanya untuk menggantung ayunan si pemilik penginapan. Blok koplok. Lalu si pemilik penginapan langsung pamit karena mau menghadiri pemakaman sepupunya yang tenggelam di sebuah kanal di dekat sana. Lin yang tidak mau mendengar detailnya langsung memotong pembicaraan dan langsung ke kamar. Di kamar dia video call dengan temannya. Dan Lin baru sadar kalau jimat untuk mengusir setan miliknya ketinggalan. Setelah itu Lin langsung ke kamar mandi bersih-bersih. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintunya. Tapi saat pintu itu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Cuma ada basahan jejak kaki. Lin langsung ingat dengan cerita si pemilik penginapan tentang sepupunya yang meninggal tenggelam. Dia pun buru-buru menutup pintu dan langsung berdoa supaya tidak diganggu. Bukannya setan yang datang, Lin malah kedatangan tokek besar yang tiba-tiba jatuh dari plafon. Lin takut dan langsung berlari meminta tolong ke kamar seberangnya. แม่รบกวนดีกว่า ซ่อหาตัวนี้กา Paginya, เป็นไรมากปะ pria ini bernama Put. Dia berkata kalau dia tidak bisa tidur karena ada seseorang yang menyalakan TV kencang-kencang. Lin merasa tersindir. Dan ternyata Putlah orang yang mengetok pintu kamar Lin saat Lin bersih-bersih kemarin. Mereka pun adu mulut. Setelah sarapan, Lin menghampiri sebuah angkot untuk ke suatu tempat. Tapi ternyata angkot itu sudah di-booking oleh Put. Oleh karena itu Lin harus bernegosiasi dengan Put. Walau agak mahal, tapi mau bagaimana lagi? Ternyata tempat yang Lin tuju adalah tempat di mana ia ditembak oleh mantannya. Lalu flashback saat Lin masih SMA, di mana dia ditembak oleh seorang cowok, tapi kesian. Ternyata selama ini semua cowok yang mendekatinya setelah tahu Lin indigo, cowok-cowok itu langsung menjauh. Karena itu, teman Lin menyuruhnya untuk merahasiakannya. Di universitas, Lin bertemu dengan seorang pria bernama Thor. Mereka pun saling suka. Setelah Thor lulus, Lin insecure karena Thor menjadi artis terkenal, sedangkan dia hanya seorang customer service. Lalu suatu malam saat mereka menonton bioskop, หนาวไหม เปล่าก็ยิ่งอึดอัดพลอยเรื่องผีเนี่ยแหละ Thor meminta penjelasan ada apa dengan Lin tadi. Tapi Lin tidak mau rahasianya terbongkar. Thor mulai muak dengan keanehan Lin. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri Thor. Dan si kampret Thor ini mengenalkan Lin kalau Lin adalah adiknya. Ternyata wanita itu adalah sesama artis. Setelah melihat sebuah artikel, Lin memantapkan dirinya untuk pergi ke tempat di mana Thor menembak Lin. Begitulah ceritanya kenapa Lin ke tempat tadi. Sepulang dari sana, Lin membayar ongkosnya ke Put. Tapi Put tolak. Lin tiba-tiba meminta untuk ikut Put ke tempat tujuannya. Mungkin Put juga iba menolaknya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Lin terus-terusan minum bir yang dia bawa. Tiba-tiba mobil berhenti karena ada pohon tumbang yang menghalangi jalan. Put dan si sopir membantu memindahkannya. Lin juga turun dari mobil.
foto-foto iseng, lalu masuk ke hutan pinggir jalan. Saat sudah selesai, karena Lin tidak ada di mobil, Pet mencarinya. Ternyata Lin muntah-muntah karena terlalu banyak minum bir. Pet membopongnya ke mobil. ไปเลยครับลุง เดี๋ยวลุงอย่าเพิ่งไปนั่นไง ไหนอะ มาได้เลยค่ะเชี่ย ออกรถเลยครับลุง ไม่มีน้ำใจเลย Lin yang mabok langsung tidur. Pet membuka laptopnya, lalu seperti menulis naskah yang menceritakan tentang Lin. Besoknya saat Lin terbangun, Lin dibawa ke sebuah penginapan milik teman Pet. Yang ini bernama Om, wanita ini bernama Aom, pria ini bernama Vitaya, dan wanita ini bernama Nun. Ternyata tempat ini adalah tempatnya orang patah hati berkumpul, termasuk Pet. Pet adalah seorang penulis skenario film indie dan mantannya adalah seorang sutradara. Suatu saat, tiba-tiba mantannya selingkuh dengan seorang aktor di filmnya. Pet akhirnya beralih ke film mainstream dan ke tempat ini mencari inspirasi untuk skenario film horornya. Setelah sesi curhat itu, mereka bermain kartu, lalu dilanjut dengan main hujan-hujanan. Besoknya, Pet sudah ditagih skenarionya. Lin buru-buru turun dan menanyai ke Aom apa yang dikatakan si hantu tadi. Dan ternyata artinya adalah buatkan sesajen untukku. Hihi. Karena pertanyaan aneh Lin itu, mereka pun takut. Karena penginapan sepi, mau tidak mau Lin ikut pergi dengan Pet. Untungnya mereka tidak kenapa-napa, tapi motornya hancur. Dan beberapa kali dinyalakan, tetap tidak nyala juga. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Come on. ใช่เวลาไหมเนี่ย ต้นข้าวเขาตายหมด Setelah melewati beberapa persawahan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kenalan Pet yang bernama Kare. Tapi sepertinya rumahnya tidak ada siapa-siapa. Mereka beristirahat sekaligus menunggu Kare pulang di sebuah gubuk dekat sana. Ternyata Pet ke sana karena Kare bisa melihat hantu, dan itu akan sangat membantu risetnya. Padahal Lin pun seorang indigo. เห็นผีเหมือนกันเหรอ เปล่า แล้วเมื่อวานตอนนั่งรถ เมา ถ้าบอกก็จะเชื่อเหรอ ไปเห็นนี่ถึงจะเชื่อ ยิงปากแบบนี้ด้วย ขู่ขู่ โอ้ยกรีดขนาดนี้เลย ไหนวะ อาบน้ำเปลี่ยนชุดซะพี่ก็เลยเข้าใจดี Sampai malam, Kare belum juga pulang. Kelihatan di sini Pet adalah orang yang baik dan perhatian. Karena HP Pet mendapatkan sinyal, Lin meminjamnya untuk melihat update sosmed mantannya, lalu memfoto Pet dan menulis status di sosmed. Mereka menunggu Kare sampai Lin ketiduran. Dan saat Lin terbangun, dia melihat tulisan Pet yang memasukkan Lin ke ceritanya. Lin meminta Pet menghapusnya. Lalu tiba-tiba, Lin sakit perut ingin BAB. Tapi gebleknya Lin tidak mau ditemani Pet. Dia pun jalan sendiri ke toilet rumah Kare. Saat sampai di rumah Kare, Lin kaget dan buru-buru kembali ke gubuk. Lin tergagap-gagap menjelaskan apa yang dia lihat di rumah Kare. Dan akhirnya Kare pulang. Lin ketakutan melihat Kare. Kare bercanda dengan Pet kalau dia baru pulang dari makam untuk memakan sesajen di sana. Lin tidak bisa bercerita apa yang dia lihat tadi pada Pet di depan Kare. Kare tiba-tiba bercerita tentang istrinya. ตัวนี้เนี่ยทอกับมือเลยนะ เมียพี่ไปไหนพี่ ตายนะไม่อยากจะนึกถึงภาพวันที่เขาตายจากเราไป เป็นไรอะพี่ ทับตายลูกนั่งอยู่เนี่ยล้อยางแตกพี่ก็เลยให้เขาอะลงไปเปลี่ยนยาง จังหวะที่เมียเปลี่ยนยาง มือดันไปโดนเกียร์ถอยหลัง โอ้โหใส่ผิดอะพี่ ตั้งใจ คิดถึง Lin ingin cepat-cepat ingin pulang.
Tapi ternyata Pet berniat untuk bermalam di sana. Sebelum tidur, mereka disajikan makanan oleh Kare. เฮ้ยไม่กินไม่ได้ ไม่ใช่ว่าพี่เขาต้องจุดธูปก่อนเนาะ บ้าพี่ก็ไม่ใช่ผี อยากเล่น มีผ้านะมีผ้านะนี่ Setelah makan, Pet meminta Kare bercerita lagi tentang hantu. เราเลือกตัวเองนะพี่ ได้ มันมีเด็กกลุ่มหนึ่งแล้วมันพยายามที่จะแหกห้ามผิวปากในป่า เพราะการผิวปากในป่าคือการที่ผีเรียกผีกันเองผิวปากไปผิวปากมา เจอเลยดิข้างหูเลย เพื่อนนะพี่ อยากท้าทายกันดีนัก โอ้พี่ขอจดกับพี่ อุ้ย เล่นเป็นอะไรอีกพี่เฮ้ยพี่ Saat Pet bercerita kalau Lin itu indigo, tiba-tiba hantu lainnya muncul. Lin makin takut dan beralasan meminta Pet menemaninya pipis. Yang sebenarnya dia ingin memberitahu ke Pet kalau Kare yang dia lihat adalah hantu. Tapi belum sempat berbicara, tiba-tiba hantu Kare muncul. Ternyata Kare hanya mau berpesan untuk menyampaikan pesan ke pedagang di pasar untuk memanenkan padi di sawah milik Kare kalau sudah siap panen dan dibagikan ke orang-orang desa. Karena dia tidak bisa lagi memanen sendiri, dia harus bertemu keluarganya. Mungkin itu satu-satunya hal mulia yang bisa Kare beri pada orang-orang sekitar untuk terakhir kalinya. Lalu mereka pun jadi tidur di sana. Paginya, Lin sudah tidak ada. Karena sepi sekali, dia ke rumah Kare. Pet yang ketakutan setengah mampus buru-buru mengajak Lin pergi dari sana. Di tengah berjalan, mereka kehabisan air. Tapi untungnya tak lama setelah itu mereka menemukan sungai. Di tengah berlari, Lin tiba-tiba merasa lapar. Kebetulan, mereka berhenti di dekat pohon pisang yang berbuah. Makan pisanglah mereka, walaupun pisangnya belum matang. Tapi ternyata, di dekat situ juga terdapat pohon pisang yang buahnya sudah matang dan gampang untuk diraih. Plok-plok. Mereka beristirahat di sana. Karena terlalu capek, mereka pun ketiduran sampai langit mulai gelap. Tiba-tiba terdengar suara siulan. Tapi karena mereka mengingat perkataan Kare kemarin, mereka pun jadi takut dan buru-buru pergi dari sana. Kebetulan ada seorang anak kecil yang sedang mencari rebung di hutan. Setelah diberitahu jalan menuju jalan besar, Pet menyampaikan pesan Kare pada anak itu untuk disebarkan ke orang-orang desa. Untungnya lagi, ada mobil yang lewat. Mereka pun menumpang mobil itu sampai ke penginapan. Setelah bersih-bersih, Lin merasakan hawa tidak enak di kamarnya. Dia pun inisiatif berkunjung ke kamar Pet. Ternyata, Pet bukan cuma penulis skenario, tapi dia juga seorang blogger kecantikan. Karena itu, Lin meminta saran kecantikan dari Pet. พี่คะพี่มีครีมตัวไหนแนะนำไหมคะ หน้าเหมือนข้อศอกหมาอย่างนี้พี่แนะนำให้ทำใจเลย นี่ถ้าจะให้เจ้แนะนำนะ Agak melambai ya, Chin. Pet juga mempunyai banyak koleksi CD film. Lin tertarik dengan sebuah CD, dan ternyata itu adalah CD film karya Pet dan mantannya. Lalu Pet menanyai Lin tentang kemampuan melihat hantunya. Lin tersipu karena Pet berbeda dari lelaki lainnya yang selalu menganggap kemampuannya itu aneh. Malam pun mereka tutup dengan mendengarkan musik sambil menatap bintang di langit.
Dan tidak disengaja, Pet membuka HP-nya yang ternyata akun sosmed Lin masih menyangkut di sana. Lin selama ini mengupdate fotonya dengan Pet di sosmednya. Paginya mereka berkumpul di pantry penginapan. Dan dari sini kelihatan memang benih-benih cinta antara Pet dan Lin mulai muncul. Setelah itu, Lin diajak Pet ke tempat dia biasa menulis. Pet menceritakan skenario filmnya. เขาเป็นเรื่องของชายหญิงคู่หนึ่งความรักมันก็ย่อมมีอุปสรรคใช่ปะล่ะผู้หญิงเขาจะถอดหัวไตไส้พุงกินวันไหนเขาอารมณ์ดีเขาเลี้ยวเข้าซ่วมกินขี้ด้วย ปีบ้า นี่แต่ว่าใหม่กว่า มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งนั่งอยู่ริมน้ำกลางป่าสนเขาคุยกันจนเพลินเลยนะแอบฟังอยู่เว้ยเขาก็เลยค่อยๆเดินมาตอนเนี้ยอยู่ข้างหลังแล้วหน้าชิดกันเลย ภาพเลยกลัว กอดด้วยดิ Hari-hari di penginapan berlalu. Mereka pun makin dekat. Pet memberi Lin sebuah kalung jimat yang Pet buat sendiri. Dunia pun serasa milik mereka berdua. Malamnya, saat kumpul-kumpul, tiba-tiba Thor menelpon nomor Pet. Dan Thor memulai sepik-sepiknya kalau dia sebenarnya masih cinta pada Lin. Lin yang mendengar itu menangis lalu pergi dari sana. Thor mengikutinya untuk memberi telepon itu kepada Lin lagi. ฮัลโหลกลับไปค่อยคุยกันนะขอบใจนะ โอเคใช่ไหมอะ โอเคเรื่องอะไร เอาจริงๆก็รู้ใช่ปะว่าหมายถึงเรื่องอะไรอะถ้าเราทำให้รู้สึกแย่อะเราขอโทษนะ ขอโทษทำไมเราไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อย Pastinya Pet merasa sakit sesakit-sakitnya. Dan Lin pasti merasa tidak enak pada Pet. Semua kejadian yang mereka lewati bersama selama ini cuma akan menjadi kenangan manis. Lin pun bingung harus pilih yang mana. Besok paginya Lin pun pergi pulang. Pet tidak datang mengantar kepulangan Lin. Sepulang ke kota, Lin balikan lagi dengan Thor. Dan saat ngedate, Lung ไหนลิน ลินมีอะไรลินบอกพี่ได้นะ Lin menceritakan bakat melihat hantunya itu pada Thor. Thor ternyata tidak bisa menerimanya dan malah menganggap Lin punya penyakit jiwa. Malam itu juga Lin pun tersadar akan suatu hal. Besoknya dia melihat di sosial media ada invitasi acara di penginapan milik Aom dan Om. Lin juga tidak sengaja menjatuhkan jimat dari Pet. Yang ternyata isi jimat itu adalah foto film dirinya dari hasil jepretan Pet. Pada akhirnya Lin pergi kembali ke sana untuk menghadiri acara yang ada. Tempat ini sekarang lebih dikenal orang-orang dan betul-betul jadi tempatnya orang-orang patah hati. Hubungan Om dan Aom makin dekat. Nun dan Vitaya jadi berpacaran. Sedangkan Lin masih menunggu apakah Pet datang atau tidak ke acara itu. Apa ปลาสร้อย นี่งานแฮนด์เมดหายากเลยนะ ก็ปลาลงป่า ตัวนี้ขลังมากด้วย ไม่ขังเท่านี้หรอก เชื่อ Pet dan Lin pun akhirnya bertemu kembali. Film diakhiri dengan Pet yang ingin memahami Lin yang bisa melihat hantu dengan menginap di rumah kare yang banyak hantunya itu. ออเดิร์ฟเดทแรกของเราเขียดย่าง เมย์มีข้างคาวย่างเกลืออีก ไอ้โพสมันบ้านกูนะเนี่ยแล้วกูจะเข้าไปอยู่ยังไงไอ้โพสกูจะจำมึงไว้ Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah emang paling tepat kalau hubungan kalian dengan pacar kalian toksik, ya buru-buru keluar deh dari hubungan itu. Oke, jadi itulah cerita alur film Low Season yang KJ Tenard bawakan. Dengan perjalanan kocak dan seram tipis-tipis dari Pet dan Lin, rating yang KJ Tenard kasih buat film ini 8/10.
Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.